Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, khususnya kaula muda atau ibu-ibu yang berjiwa muda, mama muda dan bapak-bapak yang berjiwa muda, bamut bapak muda. Saya akan mencoba memberikan satu informasi ini dari OJK. Ini majalah edukasi komunikasi daripada OJK. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Ini yang mencoba untuk memberikan satu informasi yang cukup bagus terkait pilihan-pilihan bisnis bagi para pemula, bapak muda, ibu-ibu muda yang mungkin ingin memulai bisnis. Nah, salah satu yang ditawarkan di sini adalah franchise. Merupakan salah satu pilihan bisnis untuk para pemula. Nah, bisnis franchise ini seperti kita ketahui, ini telah menjadi salah satu model bisnis yang populer bagi para pemula. Konsep bisnis ini menawarkan kesempatan untuk memulai usaha dengan memanfaatkan merek yang sudah dikenal, tinggal numpang, dan sistem yang sudah teruji selama ini. Jadi franchise ini adalah merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek itu atau pemilik usaha yang sudah mapan yang disebut sebagai franchisor memberikan hak kepada pihak lain yang disebut franchise untuk menggunakan merek dagang mereka, model bisnis dan dukungan operasional mereka dengan imbalan pembayaran tertentu. Nah, franchise ini dapat mengoperasikan bisnis mereka sendiri dengan mengadopsi konsep produk atau layanan yang telah diuji keberhasilannya oleh franchisor. Hal ini tentu memungkinkan franchise kita sebagai pembawa nama perusahaan itu dapat memanfaatkan citra mereka yang sudah dikenal dan mendapatkan dukungan dalam hal pelatihan, pemasaran, dan pengelolaan. Ya, dengan adanya perjanjian franchise, kedua belah pihak perusahaan dengan kita saling mendapatkan keuntungan, di mana franchisor ini memperluas jangkauan bisnisnya. Mereka memperluasnya melalui outlet yang dimiliki oleh franchise. Sementara franchise dapat membangun dan mengelola bisnis mereka dengan dukungan dari model yang terbukti selama ini. Franchise ini menawarkan beragam jenis bagi para wirausahawan yang ingin terlibat dalam sistem bisnis yang sudah teruji, seperti franchise makanan, retail, pendidikan, dan sebagainya. Jadi setiap jenis franchise memiliki karakteristik unik, sistem operasional, dan potensi keuntungan yang berbeda. Nah, apa keuntungan memiliki bisnis franchise bagi pemula? Ya, tentu dengan sistem franchise, seorang pengusaha bisa memanfaatkan model bisnis yang sudah teruji dan terbukti sukses, serta mendapatkan dukungan dari pemilik merek atau perusahaan franchisos. Nah, keuntungan memiliki bisnis franchise tidak hanya mencakup aspek finansialnya, tapi juga memberikan peluang untuk pertumbuhan yang lebih cepat, stabilitas operasional. Ya, tentu tergantung kita juga sebagai franchise. Kalau malas, ya tidak mau jadi. Nah, mendapatkan modal untuk memulai bisnis franchise ini ada beberapa langkah yang bisa ditempuh sebenarnya. Namun harus ada proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang opsi pembiayaan yang tersedia dan strategi efektif untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Nah, calon pengusaha dapat membuat keputusan yang cerdas. Jadi kita semua bisa memilah cerdas, tentu merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan impian
kalau ingin bisnis franchise ini. Ada berapa langkah untuk mendapatkan biaya? Tentunya yang pertama tentu ya tabungan pribadi. Tabungan pribadi dapat menjadi modal yang efektif untuk memulai bisnis franchise. Dengan disiplin dalam menabung, memilah, kemudian menyisihkan sedikit demi sedikit, ya kita dapat secara konsisten tentu mengumpulkan dana yang cukup untuk membuka usaha franchise. Ya silakan pemuda, tabungan Anda disimpan baik. Ini pegawai negeri, para wira swasta, mungkin karyawan swasta yang ingin bisnis, ada impian berbisnis, silakan. Kemudian program pembiayaan franchise ini ada pembiayaannya. Ada lembaga keuangan atau pihak yang menyediakan pembiayaan yang bekerja sama dengan franchise tertentu. Mungkin silakan koordinasi dengan lembaga keuangan, mungkin perbankan, mungkin ada lembaga keuangan lain yang biasanya menyiapkan dana-dana untuk pembiayaan. Ada kemitraan begitu di BSI kalau tidak salah ada, mungkin ada di bank-bank lain, di silakan. Kemudian membangun kemitraan yang ketiga. Kemitraan dalam bisnis franchise itu ada kerjasama antara franchisor dan pihak ketiga yang berminat untuk mengelola unit franchise. Nanti jadi franchises. Jadi pihak ketiga ini menyediakan modal yang diperlukan. Jadi franchises yang menyiapkan modal, membuka dan mengoperasikan bisnisnya. Sedangkan franchises menyediakan mereknya, dukungan operasionalnya, kemudian panduan bisnisnya. Jadi melalui kemitraan ini modal yang diperoleh dari franchise dapat digunakan untuk investasi awal, renovasi mungkin bangunan tempat usaha atau perluasan usaha nantinya. Kemudian yang keempat, ya dengan berinvestasi dalam jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi atau properti, itu dapat mengambil keuntungan dari saham, obligasi nanti itu cukup untuk membeli hak franchise nanti. Sisa uangnya, keuntungan dari saham mungkin itu bisa membeli model franchise sebagai sebuah bisnis keuntungan. Ya, dari investasi tersebut kita kembangkanlah istilahnya ini. Nah, pemirsa, dari penjelasan tadi ya mungkin ada yang tertarik. Itu salah satu ide bisnis kita. Artinya kerjasama di samping ya mungkin ada bisnis sendiri, bikin kue sendiri, mungkin beli baju sendiri, pakaian sendiri, atau hal lain sendiri yang lain, kemudian memulai bisnisnya. Namun di sini dijelaskan juga ada 8 ide bisnis franchise yang murah dan mudah yang bisa dikerjasamakan, mungkin bisa dilanjutkan. Ini bisa di browser, bisa dicari sendiri. Kami di sini hanya ingin menyampaikan ide-idenya saja. Yang pertama, ide bisnis franchise yang murah dan mudah. Yang pertama itu bisnis F&B atau food and beverage. Ada banyak ide bisnis waralaba yang bisa dieksplor di sini. Mulai dari coffee shop, itu bisnis franchise. Ada coffee shop, ada restoran, itu biasanya Alfamart, Indomart menawarkan itu. Ada tea shop, ada toko-toko jual teh, hingga kafe-kafe. Nah, sejauh ini industri food and beverage ini berpeluang menghasilkan keuntungan terbesar di Indonesia, terutama mungkin restoran. Nah, selain itu jenis bisnis franchise ini selalu melakukan inovasi. Jadi mereka inovasi terus dari waktu-waktu sehingga dia punya daya saing, tidak akan ketinggalan. Tidak ketinggalan karena mereka berinovasi menyesuaikan kebutuhan orang dan tentu perkembangan zaman yang diikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga marak sekarang dan masih susah pesaingnya, masih antri orang, itu bisnis laundry.
Bisnis laundry ini franchise juga bisa. Selanjutnya yang bisa disebut adalah laundry. Jadi usaha ini sangat laku di kota-kota besar, terutama di dekat-dekat mahasiswa, tempat kosan. Bahkan banyak sekarang ibu-ibu rumah tangga karena keduanya mungkin kerja, suami kerja, istri kerja, sehingga rutinitasnya padat, sehingga dia butuh tenaga pencuci. Nah, jalan terbaik adalah tentu laundry. Dan kenyataannya di mana-mana tempat laundry ini padat, penuh, antri, bahkan overload, sehingga ini sangat-sangat bagus. Kemudian yang ketiga adalah bisnis fashion. Nah, bisnis fashion ini siapa yang tidak tahu, tidak kenal, terutama ibu-ibu. Jenis franchise ini ya selalu digemari oleh semua kalangan. Target konsumen pun sangat beragam ya, dari orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, olahragawan. Ada mungkin komunitas tertentu, komunitas biker, komunitas runner, komunitas walner, pejalan kaki. Itu cepat sekali. Dan cuma memang kalau bisnis fashion ini harus tanggap cepat, karena model baju berubah-berubah setiap saat dan kebutuhan setiap saat, sehingga perputarannya juga memang harus cepat dan tanggap. Dan banyak sekarang yang berhasil itu melalui media sosial. Kemudian yang keempat, bisnis kurir pengiriman. Nah, ide bisnis franchise yang satu ini juga berkembang pesat. Dia muncul di saat COVID juga, luar biasa itu. Ketika orang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana. Nah, ini kurir ini yang luar biasa berkembang cepat. Ini bisa dikembangkan dan kerjasama dengan franchisor, karena memang modalnya cukup besar, butuh kendaraan, butuh kerjasama mungkin di pengangkutan pesawat, kendaraan. Tetapi ini kan kerjasama dengan franchisor, sehingga modalnya dari mereka, manajemennya dari mereka, ya tinggal kita mengelola. Banyak yang menawarkan biasanya bisnis seperti ini. Kemudian yang kelima, bisnis pet shop. Ide bisnis ini menguntungkan franchise dari pet shop ini. Ini makin banyak orang yang mau melihara binatang. Ini makanan binatang ya. Pemeliharaan binatang, kucing, anjing, burung, atau serigala. Mungkin beruang. Jadi ini bisa dikembangkan pet shop ini, dan yang banyak sekarang berkembang. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah bisnis minimarket. Ini perusahaan-perusahaan besar seperti Indomaret, Alfamart ini mempersilakan pelaku usaha untuk menjadi mitra bisnis mereka. Silakan menghubungi mereka, tinggal menyiapkan saja lahan, menyiapkan tempat, bisa disewakan atau bisa mengelola sendiri dengan bimbingan oleh mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh di sini adalah bisnis Pertamina ya, penjualan BBM. Ini laris juga. Indikasinya apa kalau Pertamina ini legal? Saingannya adalah Pertabotol. Banyak yang jual-jual di botol itu. Jadi ini berapa ide bisnis bagi para pemula. Mahmud, mama muda, Bamut, bapak muda, untuk memulai bisnis. Ya silakan, dari kota besar sampai kota-kota kecil ini bisnis berkembang. Ya, ini informasi dari OJK. Kita teruskan, dan ini sangat bermanfaat dalam persaingan global, persaingan bisnis, di mana teknologi semakin merajalela, tetapi kita masih dibutuhkan tenaga-tenaga manusia. Ayo, semangat berbisnis para kaula muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.